Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yovita Maturbongs. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Asal LPTK saya dari Universitas Muhammadiyah Mataram, program studi Pendidikan Geografi. Sekolah tempat saya PPL yaitu di SMA YPPK Taruna Bakti Kota Jayapura, Provinsi Papua. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di kelas 12 IPS 2 pada materi interaksi desa dan kota dalam upaya pemerataan pembangunan. Terima kasih, sekian pengenalan diri saya. Selamat menyaksikan. Kami siswa-siswi SMA YPPK Taruna Bakti Jayapura mendukung Ibu Yovita Maturbongs dalam ujian kinerja. Semangat dan sukses Ibu! Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, berarti semuanya dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa berkumpul hari ini untuk belajar. Oke, sebelum kita lanjut dalam pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta kesediaan satu orang untuk pimpin kita dalam doa mengawali pembelajaran kita. Ya, silakan, Nak. Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya meminta semangat berdoa kami secara bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, Nak. Oke, Ibu meminta kalian semua berdiri dulu. Ayo, coba berdiri. Ya. Kemudian lihat dirimu, lihat temanmu, kiri kanan, muka belakang. Apakah sudah rapi? Sudah ya? Ader mana Ader? Sudah rapi temanmu? Temanmu bukan engkau. Sudah rapi? Oke, Brian, sudah rapi dirimu? Oke, terima kasih, silakan duduk. Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Ibu minta ketua kelas boleh menginformasikan siapa yang alpa atau sakit atau izin pada hari ini. Yang alpa ada 2 orang. Ya, Lambertus dan Erina Karoba. Lambertus. Dan Erina Karoba, terus Sherly sakit. Sherly Siahaan. Shirley Siaan sakit. Lambertus dengan siapa tadi alpa? Erina Karoba. Erina. Terkait dengan pembelajaran kita sebelumnya, pada pembelajaran kita sebelumnya kita belajar tentang desa, kemudian kita juga belajar tentang struktur keuangan kota. Ibu ingin bertanya, ada yang masih ingat apa itu desa? Ya, silakan, Rosa. Jadi desa itu merupakan perwujudan geografi dan unit terkecil dari struktur pemerintahan. Oke, terima kasih Rosa. Ya, jadi desa itu perwujudan geografi yang merupakan unit terkecil ya, unit terkecil dalam pemerintahan. Kemudian selain desa, kita juga sudah belajar tentang struktur keuangan kota. Ada yang masih ingat kota itu apa? Ya, silakan, Nak. Kota merupakan suatu sistem jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk dan diwarnai dengan strata ekonomi yang heterogen. Oke, terima kasih. Ya, kota itu ditandai dengan kepadatan penduduk dan strata ekonomi masyarakat yang heterogen. Artinya bahwa di kota itu bukan saja terdapat satu jenis masyarakat, tetapi heterogen, artinya bermacam-macam. Seperti kalian dalam kelas ini. Apakah kalian semua orang Papua? Tidak toh?
Apakah kalian semua di sini orang non Papua? Tidak kan? Nah, kita di kota berarti heterogen, masyarakatnya dari berbagai suku, berbagai agama, kemudian berbagai pekerjaan. Nah, itu yang membedakan antara desa dan kota. Kalau desa, mungkin masyarakatnya masih bersifat homogen. Artinya bahwa di desa A, masyarakatnya hanya dari suku itu saja, satu suku. Atau di desa A, masyarakatnya hanya memeluk satu agama saja. Tetapi ketika kita berbicara tentang kota, maka di kota itu sudah berbagai jenis heterogen. Entah itu pekerjaannya, agamanya, suku, budaya, bermacam-macam. Nah, anak-anak, desa dan kota ini akan melakukan atau akan terjadi interaksi desa dan kota. Nah, dari gambar ini, apakah HP ini diproduksi di desa? Tapi orang desa punya HP kan tidak? Dari mana mereka dapat HP? Nah, berarti dengan gambar ini, gambar HP ini sudah mencerminkan adanya interaksi antara desa dan kota. Kalau misalnya tadi kalian bilang HP ini tidak dapat diproduksi di desa, tapi orang desa punya HP, itu artinya bahwa mereka melakukan interaksi dengan daerah lain, dalam hal ini kota, sebagai penyedia alat elektronik ini. Bisa dipahami ya? Oke. Lihat lagi. Selain itu, selain HP, ada juga hasil pertanian. Di gambar kiri. Gambar kiri kalian ini. Ini ada siapa punya om atau tante lagi panen kangkung ini? Oke. Kegiatan itu biasanya kalian lihat di mana? Desa. Baik, kemudian gambar yang berikutnya. Ada siapa punya kakak atau om lagi nih? Ada bekerja. Oke, gambar ini biasanya kalian lihat di mana? Supermarket. Supermarket ada di kota. Dari dua gambar ini, interaksi itu terjadi atau tidak antara desa dan kota? Interaksi yang bagaimana berdasarkan gambar ini? Bagaimana? Hasil panen dari desa dibawa ke kota dan dijual di supermarket. Oke. Kenapa kota tidak punya hasil pertanian saja? Kenapa harus ambil dari desa? Karena faktor lingkungan. Faktor geografi mungkin karena kurang subur. Oke. Terus ingat yang tadi, kepadatan penduduk di kota. Bisa jadi lahan untuk pertanian kurang atau tidak ada. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sayur atau kebutuhan pertanian hasil pertanian di kota, orang kota harus membeli dari desa. Begitu ya? Oke. Sekarang lihat ini, dua gambar lagi. Gambar kiri nih. Ini gambar menuju siapa punya kampung ini? Oke. Di Claudius punya kampung ya? Kalau yang di sebelahnya, ini gambar apa? Tentang apa? Oke, amin ya, amin. Perbedaannya seperti apa tuh, Nak? Dua gambar itu? Dia punya fasilitas. Sangat beda kan? Iya, beda sekali. Gambar kiri itu masih jalannya masih tanah, aksesnya pasti susah, apalagi kalau hujan. Sedangkan gambar kanan itu sudah dibangun, sudah diaspal sehingga aksesnya dalam berkendaraan lebih dipermudah. Nah, ini adalah permasalahan interaksi desa dan kota. Kalau jalan seperti begini, orang-orang yang di desa yang mau ke kota pasti akan mengalami kesulitan karena akses jalan ini belum ada perbaikan. Begitupun sebaliknya, orang-orang di kota yang mau ke desa juga akan mengalami kesulitan. Untuk itu, apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi permasalahan seperti gambar ini? Oke, perbaikan jalan. Perbaikan jalan oleh siapa? Apakah perbaikan jalan oleh siswa-siswi SMA Taruna Bakti? Tidak kan? Pastinya oleh
Pemerintah. Mereka yang mempunyai kebijakan atau pemangku keputusan, pemangku kebijakan. Oke. Dalam pembelajaran kita hari ini kita menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Pembelajaran yang berbasis masalah. Tujuan pembelajarannya ada 5. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor interaksi desa dan kota dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, peserta didik usaha pemerataan pembangunan di desa dan di kota dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir, atau yang kelima, peserta didik dapat mempresentasikan laporan tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota dengan penuh tanggung jawab. Selain tujuan, adapun manfaat dalam pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui faktor-faktor interaksi desa dan kota. Yang kedua, pemerataan pembangunan desa dan kota. Oke. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu masih sama dengan tujuan tadi, yaitu tentang interaksi desa dan kota, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota, dampak interaksi desa dan kota, serta usaha pemerataan pembangunan bagi desa dan kota. Nah, pembelajaran kita seperti tadi Ibu sampaikan, kita akan menggunakan model PBL atau Problem Based Learning yang terdiri dari 5 langkah yang ada pada tampilan PowerPoint ini. Jadi 5 langkah ini yang akan kita lakukan. Kemudian Ibu ingin menyampaikan mekanisme penilaian. Jadi penilaian di sini ada penilaian individu maupun penilaian kelompok. Penilaian individu Ibu akan mengambil dari hasil tes atau evaluasi di akhir pembelajaran. Sedangkan penilaian kelompok akan Ibu ambil dari hasil diskusi dan presentasi masing-masing kelompok. Bisa dipahami ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ya? Bungkus ya? Oke. Kelompok diskusi yang tadi sebelumnya kita sudah bagikan, ada 4 kelompok ya. 4 kelompok yang masing-masing terdiri dari 5 orang. Namun sebelum kalian membentuk kelompok diskusi, duduk sesuai kelompok diskusi, mari kita saksikan penayangan video pembelajaran. Silakan disimak video pembelajarannya ya. Apa itu interaksi? Interaksi itu sebuah proses saling mempengaruhi, baik aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Interaksi antara desa dan kota terjadi karena adanya perbedaan kebutuhan dan potensi yang ada di kota dan desa. Tadi kita sempat membahas soal sayur yang berada di pasar induk di kotaku itu berasal dari desa. Nah, dari contoh tersebut, kira-kira apakah kamu bisa menyimpulkan apa yang mendorong interaksi? Coba kita lihat contoh lainnya. Misalnya, kamu sedang sebuah hubungan yang memiliki dampak bagi kota dan desa. Hubungan tersebut bersifat timbal balik. Lalu, apa nih faktor pendorong interaksi desa dan kota? Yap, benar. Desa dan kota itu saling membutuhkan. Itu baru salah satu faktor yang disebut regional complementary, di mana desa dan kota saling membutuhkan karena desa dapat menyediakan bahan pangan atau mentah, sedangkan kota dapat memproduksi produk olahan yang bisa dikonsumsi desa dan kota. Kemudahan transportasi atau perpindahan juga merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya interaksi desa dan kota, atau kamu bisa menyebutnya dengan spatial transfer ability. Dan yang terakhir ada faktor intervening opportunity, di mana ketika ada intervensi di dalam sebuah hubungan atau interaksi desa dan kota, intervensi ini terjadi dikarenakan adanya desa atau kota lain yang hadir atau karena suatu kejadian seperti kelangkaan dan bencana alam. Dengan adanya interaksi desa dan kota mengakibatkan beberapa dampak positif. Jika bagi desa itu, dampak positifnya
dapat meningkatnya taraf pendidikan dan terbukanya lapangan kerja yang variatif bagi masyarakat desa. Sedangkan bagi kota, yaitu mendapatkan SDM untuk perusahaan dan pabrik, serta mendapatkan pasokan bahan mentah dan bahan baku. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kita mengenai interaksi desa dan kota. Semangat belajarnya Oke, ya. kalian sudah menyaksikan video pembelajaran tentang interaksi desa dan kota, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga interaksi desa dan kota itu terjadi, kemudian dampak positif dan negatif dari interaksi desa dan kota. Untuk itu, bagaimana sih upaya pemerataan desa dan kota terhadap permasalahan yang dialami oleh desa maupun kota? Untuk lebih jelasnya, kalian boleh membentuk duduk sesuai kelompok yang sudah dibagikan tadi. Boleh mencari teman seperjuangan kelompok kalian dan duduk membentuk kelompok. Oke, silakan. Ayo, silakan. Oke, baik. Setiap kelompok sudah menemukan belahan jiwanya. Maksudnya rekan tim kerjanya masing-masing. Oke, kelompok 1 sudah siap, sudah rapi. Kelompok 2 juga demikian. Kelompok 3 juga demikian. Kelompok 4 juga demikian. Oke, Ibu akan membagikan LKPD dan bahan ajar kepada masing-masing kelompok. Dan setiap kelompok silakan mengerjakan apa yang sudah ada pada LKPD. Bisa ya? Oke. Kelompok 1. Oke, setiap kelompok sudah mendapatkan LKPD dan bahan ajar. Setiap kelompok juga mendapatkan permasalahan yang berbeda di dalam LKPD. Jadi setiap kelompok mengerjakan permasalahan yang berbeda-beda. Kelompok 1 punya permasalahan atau LKPD tidak sama dengan kelompok 2. Begitupun seterusnya. Jadi silakan baca LKPD, silakan lihat petunjuknya dan kerjakan apa yang diminta pada LKPD tersebut. Di dalam permasalahan itu juga ada link yang digunakan untuk kalian bisa mengakses menggunakan HP kalian. Tadi di awal kan Ibu tanya semuanya punya HP, punya. Pastinya ada pulsa ya? Ada dong. Nanti mau chat pacar bagaimana kalau tidak ada pulsa? Ya, nanti mau nonton TikTok bagaimana? Jadi begitu. Kalian silakan mengerjakan dengan berbantuan link yang ada pada LKPD untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan atau untuk menjawab permasalahan yang ada pada LKPD. Jadi silakan gunakan link yang ada, kemudian hasilnya boleh langsung ditulis pada lembar yang sudah disediakan, lembar jawaban yang sudah disediakan. Mengerti ya? Mengerti? Ada pertanyaan? Waktu pengerjaan Ibu boleh kasih 20 menit untuk mengerjakan setiap kelompok. Jadi silakan dibagi tugas, siapa yang kerjakan nomor sekian, kemudian siapa lagi yang kerjakan nomor sekian, siapa yang menulis, pembagian tugas. Kemudian jangan lupa juga membagikan pembagian tugas siapa yang presentasi atau membacakan hasil diskusinya sebentar.
Oke, baik. Waktu diskusi kelompok sudah selesai. Bagaimana kelompok 1 sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, semuanya sudah selesai. Selanjutnya kita akan mendengar atau melakukan presentasi. Kalian setiap kelompok maju ke depan dan menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi kalian. Namun sebelum presentasi dilakukan, Ibu akan menguji kefokusan kalian. Masih ingat tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam? Jadi kalau Ibu bilang pagi, tepuknya 1 kali. Kalau siang, maka tepuknya 2 kali. Kalau malam, tidak kena tepukannya. Bisa ya? Kita coba nih. Pagi, siang, malam. Nah. Oke, kelompok 4 belum fokus. Kita coba lagi. Siang, pagi, siang, malam. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Sudah fokus semuanya. Oke, kesempatan Ibu berikan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok lain menyimak, dan apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan, boleh tanyakan kepada kelompok 1. Kelompok 1, waktu dan kesempatan dipersilakan. Baik, selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri sebagai moderator, Ferdinanda Sorluri. Saya sebagai penyaji materi dari Mas Utama Kengi. Saya Sisilia Molet. Saya Maria Margaret Jaujanan. Baca soalnya toh. Yang pertama, apa faktor penyebab dari masalah ketidakmerataan akses internet di desa dan kota? Jawaban dari kami yang pertama adalah karena masalah keuangan. Yang kedua, karena pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Contohnya, tower jaringan yang ada di desa jumlahnya sangat terbatas dibandingkan tower jaringan yang ada di kota. Jika tidak ada pertanyaan, kami tutup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Selanjutnya kelompok 2. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Fani Fernanda Urawi sebagai moderator. Saya sebagai penyaji materi, Brian Ranindaya. Saya Rosana Garam Koba. Saya Lucia Rahawarin. Saya Excel Kevin Mehue. Untuk pertanyaan pertama, apakah faktor penyebab dari masalah ketimpangan sumber daya manusia tersebut? Jawaban kami, faktor penyebab masalah ketimpangan sumber daya manusia tersebut yaitu terbatasnya infrastruktur dan jaringan komunikasi. Contohnya seperti sulitnya akses menuju ke sekolah yang harus dilalui oleh anak-anak, seperti harus melewati sungai, pegunungan, dan rintangan alam lainnya. Bukan hanya itu saja, tetapi faktor penyebab masalah ketimpangan sumber daya manusia tersebut juga dipengaruhi oleh pandangan yang masih tradisional tentang makna pendidikan. Contohnya, anak-anak tidak perlu sekolah tinggi karena nanti juga akan bekerja di sawah atau di rumah bagi anak perempuan. Untuk pertanyaan kedua, sekian dari presentasi kami akan tutup. Terima kasih. Terima kasih kelompok 2. Kita lanjutkan ke kelompok 3. Silakan. Teman-teman dan Ibu Guru, selamat pagi. Pagi kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan semua diskusi kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sebagai moderator, David Jansen Akasian. Saya Naisila Cantika Paiman sebagai pemateri 1. Saya Maherani Audrey Melo. Saya dari Berani Banti. Saya Novela Benda. Topiknya tuh ketimpangan kualitas infrastruktur jalan. Soal yang pertama, apakah faktor penyebab dari masalah ketimpangan tersebut?
Jawaban kami, faktor penyebab dari masalah ketimpangan tersebut yaitu faktor bencana alam. Yang kedua, Oke, sekian dari kami. Ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Silakan. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan teman-teman. Di sini saya akan bertanya, sebelum itu perkenalkan nama saya Mahfud Putri. Pertanyaan untuk kelompok 3, kenapa salah satu dampak dari jalan yang tidak baik yaitu rawan kecelakaan? Coba kalian jelaskan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan sekarang berdiskusi. Jawabannya karena kemungkinan jalan yang kurang baik atau tidak baik ketika diakses atau dilalui oleh transportasi baik mobil atau motor dapat menghadapi kesulitan. Apalagi jalan yang belum diaspal ketika hujan jalan itu juga akan jadi rawan kecelakaan. Bisa diterima? Sekian dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4, dipersilakan. Baik, selamat siang teman-teman dan Bu Guru. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan saya sebagai moderator. Nama saya Marice Kurni. Perkenalkan nama saya Claudius PTG sebagai materi materi. Perkenalkan nama saya Angelina Mercimayan. Perkenalkan nama saya Hendret Gastiaringa Pratami. Perkenalkan nama saya Alfrida Jalipin Babin. Kami membahas tentang ketimpangan ketersediaan jaringan listrik. Pertanyaan yang pertama, apa faktor penyebab dari masalah ketimpangan tersebut? Jawaban kami, faktor dari ketimpangan ketersediaan jaringan listrik diantaranya yaitu pengaruh aksesibilitas dan kondisi demografi. Oke, itu sekian dari kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, silakan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan nama saya Nesla Jessica Paiman. Di sini saya mau bertanya. Coba kalian berikan contoh pengaruh aksesibilitas terhadap jaringan listrik di suatu tempat. Menurut kami, aksesibilitas yaitu mudah dan sulitnya jalan menuju desa yang jauh dari Apa bisa diterima? Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Jadi setiap kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya, begitu juga kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, setiap kelompok mempunyai atau mendapatkan permasalahan yang berbeda-beda. Kelompok 1 permasalahannya tentang akses internet. Kelompok 2 tentang ketidakmerataan atau ketimpangan SDM. Kelompok 3 tentang ketidakmerataan infrastruktur jalan. Dan kelompok 4 tentang ketidakmerataan jaringan listrik. Oke, berdasarkan hasil presentasi kalian, Ibu dapat menyimpulkan bahwa setiap kelompok sudah mampu untuk menjawab setiap permasalahan pada LKPD. Kalian sudah dapat menjawab pertanyaan nomor 1 tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Kemudian nomor 2 tentang dampak dari permasalahan tersebut itu apa. Dan yang ketiga yaitu upaya atau solusi yang kalian berikan terhadap permasalahan tersebut. Jadi Ibu dapat melihat dan Ibu dapat menilai bahwa setiap kelompok sudah menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, selanjutnya kalian setiap kelompok boleh mengumpulkan kembali LKPD. Boleh kumpulkan kembali LKPD-nya. Karina. Sebelum kita melakukan atau menutup pembelajaran kita, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian. Kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Ibu akan tanyakan kepada kalian bagaimana perasaan kalian
Atau apa yang kalian rasakan selama pembelajaran ini? Senang. Oke, kenapa senang, Nay? Senang karena dapat ilmu yang baru, kita bisa tahu apa itu arti ketimpangan, interaksi antar desa dan kota. Oke, terima kasih, Nay. Yang lain bagaimana? Apa yang kalian rasakan dari pembelajaran ini? Bagaimana? Ferdinanda. Banyak kosakata baru yang kita dapat seperti urbanisasi, infrastruktur, itu juga kita bisa searching artinya apa. Terus juga banyak pengetahuan baru. Jadi perbendaharaan kata ya. Terima kasih atas refleksi pembelajaran yang sudah kalian sampaikan. Sebelum mengakhiri, Ibu ingin dari kalian, salah satu dari kalian membuat kesimpulan tentang pembelajaran atau materi pelajaran kita hari ini. Oke, siapa yang ingin memberikan atau membuat kesimpulan? Oke, Cecil, silakan. Boleh. Oke. Perkenalkan, saya Sisilia Molet. Jadi kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini yaitu interaksi antara desa dan kota dapat terjadi karena adanya keadaan yang saling membutuhkan dan melengkapi. Contohnya seperti kebutuhan desa yang tidak dapat diproduksi oleh desa dapat diperoleh dari kota. Begitupun sebaliknya, kebutuhan kota yang tidak dapat diproduksi oleh kota dapat diperoleh dari desa. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Cecil. Tepuk tangan untuk Cecil. Oh, bukan tepuk tangan, tepuk salut. Begini caranya. Kalau Ibu bilang tepuk salut, bagaimana? Salut. Begitu ya. Kita bikin ke Cecil semuanya. Dengar Ibu bilang tepuk salut. Oke. Terima kasih. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Cecil, Ibu ingin mempertegas atau Ibu ingin memberikan penguatan kembali terhadap kesimpulan yang sudah diberikan oleh Cecilia. Jadi interaksi desa dan kota itu sangat penting ya anak-anak. Kita yang tinggal di kota, jika kebutuhan kita tidak dapat dipenuhi, khususnya dalam hal kebutuhan hasil pertanian ya, itu kita dapat membeli dari desa. Begitupun sebaliknya, kalau orang desa, barang-barang yang tidak dapat diproduksi oleh desa seperti elektronik, pakaian, dan lain sebagainya, mereka dapat membeli dari kota. Jadi interaksi desa dan kota ini sangat penting. Tetapi yang perlu diingat bahwa interaksi desa dan kota ini dapat terjadi secara lancar apabila didukung oleh pemerataan pembangunan juga. Jadi Ibu akan memberikan kalian evaluasi pembelajaran. Evaluasi ini berupa pilihan ganda, boleh kalian pilih sesuai dengan yang kalian pahami selama pembelajaran ini. Ini dikerjakan secara individu, jadi penilaian individunya diambil dari sini. Bisa ya? Oke. Bisa banget. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, yang sudah boleh mengumpulkan hasil evaluasinya. Oke, kalian sudah mengerjakan evaluasi atau post-testnya. Ibu ingin mengingatkan kegiatan pada pertemuan selanjutnya atau kegiatan kita pada minggu depan, yaitu kita sudah tidak belajar lagi. Kalian sudah memasuki Natal. Oke, terima kasih untuk kehadiran, terus terima kasih untuk proses pembelajaran ini. Kiranya apa yang baik, hikmat-hikmat yang baik dapat kalian petik
apa yang sudah kalian lakukan, keberanian mengemukakan pendapat, keberanian berdiri depan untuk presentasi, terus kerjasama dalam kelompok, tanggung jawab, itu dipertahankan dan ditingkatkan. Itu sangat dibutuhkan ya dalam mengembangkan karakter kalian. Oke. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Ibu meminta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Claudius. Selamat siang untuk kita semua. Mari teman-teman serta Ibu Guru, sebelum kita pulang mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kami kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih Claudius. Oke, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Silakan kalian pulang dan selamat siang untuk kita semua. Siang.